Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang semuanya. Oke, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMPN 2 Jelimpo, Bu Weni, dan rekan-rekan guru sekalian yang bisa hadir hari ini menyempatkan waktunya. Saya sangat berterima kasih karena bisa hadir dalam diseminasi hasil nyata budaya positif saya di SMPN 2 Jelimpo untuk pengimbasan materi guru penggerak, calon guru penggerak kemarin agar disampaikan di guru-guru yang ada di tempat saya mengajar, seperti itu. Jadi ini adalah kegiatan calon guru penggerak yang ke-11 yang saya ikuti. Makanya sebelum masuki kegiatan hari ini, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, biar karena tadi udah capek nih, udah lelah kita habis kegiatan pramuka nih, makanya kita ice breaking terlebih dahulu. Ini permainannya saya sambung kata nih Bapak Ibu. Sambung kata huruf terakhir nih Bapak Ibu. Jadi seperti ini, misalnya saya mulai dari Bu Eni, misalnya kan Bu Eni bola, berarti huruf terakhir dari bola apa? A. Bukan Bu, bola. Sambungnya huruf terakhir dari bola itu kan A ya. Jadi misalnya ke Bu Weni bilang berarti A itu apa kelanjutan? Api misalnya. Api. Huruf terakhir dari api itu I. Bu Suci misalnya I itu ikan misalnya, atau apa, nanti sambung menyambung ya, biar melatih konsentrasi kita biar tetap fokus. Huruf terakhir ya, sambung kata huruf terakhir. Sudah. Jadi melatih konsentrasi kita. Oke, bisa dimulai ya Bapak Ibu. Oke, saya mulai dari Bu Suci. Kata dari saya ya, kata main. Oke Bu Suci, lanjutkan. Huruf terakhir dari kata main. Ikan. N Bu, kata N. Nasi. Silakan Bu Weni, coba. Nasi. Huruf terakhirnya apa? I. Huruf terakhirnya I. Jadi ikan bisa. Iya. Ikan. Lanjut ke Bu Eni. I. Nanas. Ya, N-nya nanas. Pak Dasol apa? Pak Dasol. Api. N. S. Suka. Pak Kus. Api. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke ya, Bapak Ibu. Iya, ya Bu. Enggak katanya yang terbentuk harus bermakna juga. Enggak Bu, ini is breaking ya, biar melatih konsentrasi ya sih tujuannya, biar fokus kita ke materi langsung gitu kan. Oke, ini ya kita buat dulu kesepakatan forum diseminasi. Seharusnya kalau misalnya lebih ramai ini lebih menarik nih. Ya. Ya. Nah, diseminasi mungkin agak ini ya tulisannya. Nah, kita sama-sama buat kesepakatan dulu Bapak Ibu. Ini tadi udah ada 2 ini ya pemantiknya. Udah ada menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Kira-kira dari Bapak Ibu apa lagi nih Bapak Ibu? Melanjutkan. Izin kalau mau keluar. Oh, izin kalau mau keluar boleh. Izin kalau keluar ruangan.
Oke. Oke, izin kalau keluar ruangan. Apalagi Bapak Ibu kira-kira? Selain izin keluar ruangan, kita cari 5 saja lah, enggak usah banyak-banyak. Angkat tangan atau izinkan jari jika bertanya. Oke. Angkat tangan ya, atau raise hand. Angkat tangan bila mengajukan pertanyaan. Oke, satu lagi Bapak Ibu, apa nih? Satu lagi. Oke, Bu Eni mungkin nih ada nih ide nih Bu Eni. Waduh, mantap nih, selalu tersenyum. Selalu tersenyum, oke. Selalu tersenyum. Oke, nih Bapak Ibu sudah ada. Oh, ya. Nambah lagi ya Bu ya, ya Bu. Cukup 5 saja Bu. Nanti kepanjangan banyak kita kesepakatan kita nih. Ah ini jadi Bapak Ibu. Ya, boleh juga. Nah, udah ada nih. Pertama, menghargai siapapun. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, izin kalau keluar ruangan. Keempat, angkat tangan bila mengajukan pertanyaan. Selalu tersenyum. Oke, sip, mantap, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 kesepakatan kita. Selain itu Bapak Ibu kan biasa juga bikin kesepakatan dengan siswa di kelas kan, nanti untuk dijadikan keyakinan kelas supaya ditaati bersama, jangan dilanggar. Oke, kita selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu, paradigma pendidikan ini lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Misalnya pendidik yang ciri-ciri sekolah yang diidamkan itu Bapak Ibu, kata para ahli nih. Yang pertama yang dari saya dapatkan, pembelajaran yang dari saya dapatkan yaitu pertama, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Nah, Bapak Ibu apapun yang Ibu lakukan itu harus kepada murid efeknya atau intinya mengarah ke murid pembelajarannya. Yang kedua yaitu iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Berarti kita tidak boleh membeda-bedakan maupun suku, bangsa, ras, dan apapun di sekolah. Jangan sampai ada istilahnya rasisme di sekolah. Jadi aman, inklusif, bagi siapapun bisa bersekolah di sekolah kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pendidik reflektif yang gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Nah, seperti Bapak Ibu ini kan habis melakukan pembelajaran, kalau bisa kita sama-sama merefleksikan pembelajaran kita. Misalnya hari ini kita ngajar materi, kalau saya materi IPA misalnya tentang gerak pada tumbuhan misalnya, mengajarkan gerak pada tumbuhan. Nah, jadi materi apa yang kira-kira belum saya sampaikan, apa kekurangan saya harus kita tanyakan kepada
siswa, apa yang menyenangkan dari saya, apa yang tidak menyenangkan, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dilakukan lagi, harusnya kita tanyakan kepada siswa. Enaknya siswa belajar seperti apa. Kemudian bisa juga kita dengan rekan-rekan teman sejawat, misalnya saya bertanya kepada Bu Eni, Bu Suci, atau Bu Damai, atau siapa, Pak Dasol, Pak Kus yang ada di sini ya. Jadi bertukar pikiran bisa, boleh, untuk bagaimana cara mengajar yang baik, saling bertukar pikiran, itu maksudnya berkolaborasi atau berbagi. Kemudian kita gemar belajar, misalnya ibu-ibu tuh melakukan pengembangan diri, ngikuti webinar dan sebagainya. Biasa kita kan di PMM tuh banyak sekali kombel-kombel yang ngadakan ini ya, ngadakan seminar, webinar. Jadi kan kita bisa melakukan pengembangan diri dan gemar belajar di situ. Jadi sekolah yang kita cita-citakan itu juga memiliki sifat pengajar yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Kemudian selanjutnya itu kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Nah, ini kita harus seperti kepala sekolahnya, harus di sekolah itu harus memiliki kepala sekolah yang kepemimpinannya untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Jadi bisa ke depannya dia memiliki visi yang gimana cara memperbaiki sekolah, membangun sekolah agar lebih baik ke depannya. Gitu. Kemudian murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila, ini yang paling penting. Yang diinginkan sekarang ini adalah memiliki nilai-nilai kebajikan atau nilai karakter seperti profil Pancasila yang ada 6 dimensi itu Bapak Ibu. Nanti apa saja dimensinya kita bisa lihat, ada 6 dimensi di situ. Dan memiliki kompetensi dalam artian melakukan pembelajaran itu tuntas ya Bapak Ibu ya. Apa yang disampaikan Bapak Ibunya bisa tuntas. Nah, ini Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti, nah ini ada 6 konsep nih Bapak Ibu. Mungkin ini penyegaran ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya udah dapat juga materi ini atau udah pernah belajar materi ini, jadi saya penyegaran lagi kembali biar Bapak Ibu lebih fresh, segar, lebih ingat. Ini ada 6. Guru yang baik itu katanya memiliki pertama disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Ini akan kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Baik. Nah, ini disiplin positif. Pertama kita bahas disiplin positif. Nah, ini bukan kata-kata yang jarang didengar ya, mungkin Bapak Ibu sendiri sudah sering mendengar kata disiplin. Nah, kira-kira saya mau bertanya nih dengan Bapak Ibu nih. Kira-kira Bapak Ibu nih yang dimaksud disiplin positif nih apa sih Bapak Ibu menurut Bapak Ibu? Kira-kira mungkin Bu Eni kali nih, Bu Eni ngasih pendapat Bu Eni. Saya kata-kata disiplin Taat dengan aturan ya Bu. positif ini kan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Ya, berarti aturan-aturan yang baik. Aturan-aturan yang baik ya Bu ya. Berarti kita mengajak para murid itu menaati apa-apa yang baik yang sudah disepakati ya Bu ya, berarti ya. Nah, mungkin ada lagi Pak, mungkin Pak tambahan Pak Kus nih ada kali pendapatnya apa Pak? Disiplin positif kira-kira Pak, menurut Bapak saja Pak, apa Pak? Kira-kira ya. Membangun sifatnya yang mungkin menuju kepada hal yang ke depan. Ya, berarti sifatnya yang bisa membangun ke arah yang lebih baik ya Pak ya. Berarti ya, tadi yang dikatakan Bu Eni dan Pak Kus tuh memang benar ya. Disiplin positif tuh berarti kita selalu mengarahkan ke hal-hal yang baik untuk perkembangan peserta didik atau murid ya. Nah, ini
Nih, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Banyak sekali, bukan hanya yang profil pelajar Pancasila, tapi memang kita digaungkan oleh pemerintah atau Kemendikbud saat ini adalah nilai kebajikan yang paling agar dicanangkan di sekolah itu adalah nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Banyak sekali sih nilai kebajikan. Jadi itu ya dia disiplin positif. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Misalnya di sekolah kita berbuat hal-hal yang positif, bisa juga misalnya berkebun nih, seperti ini ada di gambar nih. Ini merupakan contoh pola hidup disiplin positif mengarah ke arah-arah yang baik ya. Misalnya bukan saja dari perilaku tapi karakter-karakter yang memang pada diri anak, misalnya tanggung jawab, disiplin, berkarakter yang baik, banyak sekali ya, mandiri, berakhlak mulia. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, yang diharapkan dari disiplin positif ini, anak-anak itu muncul kesadaran dari dalam dirinya, internal, bukan karena adanya eksternal dari luar. Misalnya karena dia takut misalnya dengan Bu Suci, jadi dia disiplin, bukan karena kalau Bu Suci dan tidak ada di situ, dia tidak disiplin. Itu yang berdasar dari eksternal maksudnya, karena ada sesuatu. Kalau yang internal itu meskipun tidak dikontrol gurunya, guru misal tidak masuk, misal nih, dia sudah bisa tidak, misalnya di kelas ngambil tugas sendiri, mengerjakan sendiri. Nah, itu yang diharapkan kita, disiplinnya seperti itu. Berasal dari dalam diri siswa, internal. Nah, ini tadi 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila yang sudah pasti Ibu dan tidak asing lagi nih, karena kita biasa ngerjakan di PMM. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Nah, jadi ada 6 dimensi yang sama juga nilai kebajikan, maksudnya profil pelajar Pancasila nih yang harus diterapkan di sekolah. Nah, jadi ini 6 ini yang diambil secara garis besarnya. Ini harus ditekankan kepada peserta didik kita atau murid kita. Nah, Bapak Ibu, ini materi yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, manusia itu memiliki motivasi. Nah, kira-kira Bapak Ibu nih, saya bertanya lagi, motivasi menurut Bapak Ibu ini apa nih? Bu Suci ini apa nih Bu Suci, motivasi ini Bu Suci? Biasa kan kita ayo anak-anak motivasi belajarnya harus ditingkatkan, biasa kita bilang gitu kan. Nah, Berikan pengarahan terhadap ya, para siswa yang lebih baik lagi. berarti kita memberikan arahan gimana ke depannya supaya lebih baik ya Bu ya, itu motivasi. Pak Dasol gimana Pak Dasol? Pak Dasol yang senior nih, gimana Pak Dasol? Motivasi. dorongan yang kita berikan Iya. kepada siswa yang mahasiswa atau ini dorongan yang diberikan kepada seseorang. Oh, berarti kita bagaimana cara kita mendorong ya Pak ya, seperti filsafah Ki Hajar Dewantara nih Pak, Tut Uri Handayani kan mendorong dari belakang. Guru tuh harus bisa memberikan motivasi atau dorongan agar siswa atau murid-muridnya lebih maju. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, motivasi manusia ini yang saya pelajari Bu di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak itu ada 3 di sini. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang pertama nih, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti misalnya nih, bisa juga pada diri kita atau diri siswa ya. Saya contohkan dulu pada diri kita. Misalnya nih Bu Weni kan selaku pimpinan kita, kalau ada guru yang terlambat, misalnya ini kesepakatan kita bersama kan, nanti
guru tersebut misalnya membayar denda 100.000 misalnya nih. Jadi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau telat nih Bapak Ibu keyakinannya? Berarti kan takut akan hukuman kan, menghindari ketidaknyamanan. Nah misalnya, ataupun kalau kita telat nanti pasti kena ini kan, bahasa-bahasa yang misalnya sindiran atau apa misalnya kan. Nah itu, jadi itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Dari dalam diri kita nih masih belum ada kesadaran yang benar-benar gitu, jadi masih sering juga datang telat atau misalnya atau apa misalnya kan, itu mati untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja. Itu yang pertama. Biasanya orang melakukan itu karena terdorong oleh ketidaknyamanan atau hukuman, jadi menghindari. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini misalnya kita senang akan pujian misalnya kan. Misalnya kita ya tanpa disuruh langsung jadi pembina upacara nih ya Bu Suci ya. Langsung ini kan kita motivasi dalam diri kita, mudah-mudahan nanti misalnya orang lain muji saya, oh, mantap Bapak itu kan misalnya, atau Ibu itu mantap dia tanpa disuruh berani jadi pembina, tanpa sukarela jadi pembina. Nah, itu ada juga motivasi orang seperti itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya siapa yang terlebih dahulu ingin jadi pembina tanpa disuruh nanti dapat hadiah insentif dari kepala sekolah misalnya kan, itu berebut mungkin ya. Ya misalnya, tapi itu tidak bagus juga kalau Bapak Ibu. Jadi kita tuh bekerja berdasarkan imbalan saja, yang maksudnya bukan dari diri kita. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang harus ada pada diri kita nih, termasuk saya juga yang membacakan slide ini harus memiliki nilai ini. Nih yang ketiga tuh, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kita nih memiliki nilai. Bapak Ibu misalnya ini saya beri contoh. Bapak Ibu misalnya mau jalan pakai motor. Bapak Ibu pasti dengan sendirinya berkeyakinan harus pakai helm kan? Agar apa tujuannya? Selamat kan, takut benturan kepalanya kan, menjaga keamanan, keselamatan. Nah itu sudah tidak perlu dibilang lagi sama ini kita sekarang kan, sama orang-orang yang ahli bahwa harus pakai helm, karena udah ada muncul dari diri kita sendiri nilai kepercayaan, nilai-nilai yang kita percaya bahwa pakai helm bisa membuat keselamatan pada diri kita, atau pada saat di area berdebu kita harus memakai masker. Nah seperti itu kan, berarti kita harus kita mempercayai nilai-nilai yang kita percaya sendiri. Berarti masker itu bisa melindungi kita dari debu, seperti itu. Nah, jadi itu tadi ya 3 motivasi perilaku manusia, ada 3. Jadi kita harus memiliki motivasi dalam diri sendiri untuk merubah diri, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Susah itu, kalau bagaimanapun kita mau mengontrol orang lain pasti nanti akan hasilnya tidak memuaskan atau menjadi paksaan. Itu intinya. Nah ini keyakinan sekolah atau kelas. Nah ini kan kita sebagai guru pasti sudah sering nih Bapak Ibu mungkin bikin kesepakatan di kelasnya, apalagi Bapak Ibu wali kelas kan, atau pernah jadi wali kelas, pernah jadi misalnya memimpin suatu organisasi atau dan lainnya, itu bikin keyakinan yang diyakini agar ditaati oleh semua pihak, seperti itu. Nah sebelumnya saya mau tanya nih, keyakinan ini kira-kira apa Bapak Ibu? Keyakinan sekolah atau kelas ini kan biasa Bapak Ibu buatkan keyakinan. Kita mulai dari apa dulu biasanya kalau kita, gimana Bu? Biasanya kan orang bilang yakin nggak? Yakin. Ah. Yakin itu adalah percaya. Gitu. Percaya ya Bu ya. Alasannya percaya. Iya ya. Jadi kita harus membuat, kalau ini kan keyakinan kelas, jadi kita harus membuat kepercayaan kelas gitu kan. Iya Bu. Jadi Gimana? kita harus membuat ini sesuatu yang bisa kita yakini agar sekolah itu atau kelas itu menjadi adem, Ayam. gitu. Oke Bu. Jadi yakin, kita harus Percaya dulu. Oke. Ini kalau saya bilang percaya gitu. Oke. Sebab saya yakin. Nah, jadi Ibu tadi
memberikan bagaimana tadi cara mendapatkan keyakinan sekolah atau kelas ya. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa nih berbagi pengalaman ya bagi yang udah sering. Tapi kalau menurut saya ini biasanya kita kan kalau memasuki awal tahun di sekolah atau kelas kan kita biasanya baru dapat siswa baru atau siswa yang sudah berlanjut. Nah, biasanya Bapak Ibu kan dapat pembagian tugas nih, jadi wali kelas biasanya atau memegang kelas menjadi walinya di situ. Jadi bisa kita buat terlebih dahulu, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas, apa yang dibuat di situ, kesepakatan itu kita buat dengan anak murid kita atau peserta didik kita yang ada di kelas. Misalnya Bu Suci megang kelas 7 nih. Jadi kita buat kesepakatan dengan anak-anak kelas 7 kira-kira apa. Kita buat, jangan kita sendiri yang membuat, tapi dengan anak-anak. Seperti itu. Jadi kita buat misalnya ada 7 poin. Tadi yang seperti misalnya datang tepat waktu. Misalnya itu, misalnya apa lagi? Penggunaan katanya menggunakan kata yang positif ya Bapak Ibu, karena membawa aura yang positif juga tentunya. Misalnya disiplin, datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, misalnya seperti itu kan, beberapa kesepakatan kelas. Nah, nanti ditempel atau diberikan kepada muridnya, sehingga muridnya bisa tahu apa yang dijadi kesepakatan kelas, yang nantinya dijadikan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, seperti itu. Nanti apabila ada suatu kasus Bapak Ibu atau jadi suatu kendala, kita balikan lagi untuk menangani anak tersebut kembalikan lagi kepada keyakinan apa yang mereka yakini pada saat kita buat kesepakatan kelas. Nah, nanti kita bahas di restitusi itu ya Bu ya. Nah, ini keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, seperti yang saya bilang tadi. Jadi keyakinan itu kita buat harus berdasarkan murid dengan gurunya, jangan sampai kita buat sepihak. Ya, itu yang bakal jadi potensi melanggar nantinya muridnya. Nah, yang ini keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, pasti Bapak Ibu sudah tahu pernyataan-pernyataan universal itu yang umum ya, yang tidak yang bisa dimengerti maksudnya. Nah, ini contohnya keyakinan kelas. Misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman misalnya. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, kemudian ini hormatnya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang barang milik orang lain misalnya. Nah, seperti itu yang positif semua lah, kalimat-kalimat positif semua. Berarti itu yang termasuk ke dalam keyakinan sekolah atau kelas, Bapak Ibu. Oke, ice breaking dulu kita nih Bapak Ibu biar enggak tegang nih. Bermain sedikit lagi. Oke. Oke, Bapak Ibu nih saya beri contoh permainannya ya. Ice breaking. Jadi kita ada 3 kata ini, botak, batik, batuk. Jadi kalau saya bilang botak, pegang kepala ya. Bapak Ibu pegang kepala. Tapi kalau saya bilang batik, Ibu pegang baju nih. Kalau batuk, pegang mulut. Nah, jadi nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelas lah biar anak-anak. Hah? Pegang gini ya, tutup atau pegang lagi nih. Jadi sesuai instruksi. Oke, Bapak Ibu bisa dimulai nih. Semangat ya. Boleh berdiri, Bapak Ibu, yuk berdiri yuk. Kita semangat sedikit lah nih di siang hari ini. Oke.
Oke, yang pertama, batik, batuk, botak, batik, botak, batuk. Botak, batik, batuk. Oke, tepuk tangan buat kita. Ya. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu nih pasti udah menjalani kehidupan. Kita nih udah berapa puluh tahun hidup di dunia nih kan? Saya udah 30-an, 30 lebih. Nah, jadi udah bukan hal-hal yang ini ya asing nih kebutuhan dasar manusia kira-kira. Nah, saya mau nanya nih, kalau misalnya Bu Eni nih, Bu Eni sebagai manusia ini kebutuhan apa yang Bu Eni perlukan dalam hidup Bu Eni? Coba Bu Eni ceritakan nih Bu Eni. Waktu saya lahir tuh saya butuh bernapas sebenarnya awalnya. Bernapas, ya. Tanpa bernapas saya tidak bisa hidup sampai sekarang. Betul. Habis bernapas, lalu saya koyak-koyak nangis, haus saya lalu saya susul, saya berjumah. Makan, ya betul. Berarti ada bernapas, makan nih. Apalagi Bu? Kenyang perut saya, tiba-tiba saya sakit perut. Nah, akhirnya saya harus mengeluarkan sesuatu yang saya Berarti berurutan ya Bu. Mengeluarkan zat sisa. betul di sebelah depan ada bersosialisasi dengan orang dan orang pun lalu marah sama saya karena saya kentut tadi kan. Iya. Nah, kebetulan tadi kejadian tadian pas saya dikasih waktu siswa memang bawa kentut memang luar biasa. Ini kejadian nyata kontekstual ya Bu ya dalam kehidupan kita ngajar nih ya Bu ya. Kita bersosialisasi sama orang ya manusiawi lah kan. Iya. Tapi jangan nggak kawan disuruh bisa kentut apalagi disuruh bisa kentut kan. Oke ya Bu Eni tadi udah ngasihkan kira-kira kalau sebagai seorang manusia dia memiliki kebutuhan bernapas tadi, kemudian makan, minum, kemudian juga mengeluarkan zat sisa dan sosialisasi. Itu yang saya tangkap dari bahasa Bu Eni. Mungkin Pak Kus nih ada juga nih sebagai orang tua kebutuhannya, atau Pak Kus nih sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pembina pramuka juga, sebagai dulu dulu kepala desa juga ya Pak ya. Nah, sangat luar biasa nih pengalaman Bapak nih, pasti udah banyak nih Pak dalam membina maksudnya orang banyak lah misalnya masyarakat. Mungkin Bapak tahu nih kebutuhan-kebutuhan dasar dalam manusia ini apa-apa nih Pak. Kira-kira Pak. Ya. Betul, makan minum ya Pak ya, kebutuhan dasarnya Pak. Ya. Pakaian, ya, sandang berarti Pak. Ya, pangan, papan berarti harus ada rumah ya Pak ya, tempat tinggal, bernaung dan sebagainya macam. Ya. Menyesuaikan lagi ya Pak ya. Sebagai guru ya kebutuhan kita ya apa yang kita perlukan ya tentu kalau Ya. apa yang kita perlukan. Contoh mungkin Ajar kayak kita ngajar kan kalau mau lebih ini kan kayak fokus kan kayak media kan ada fokus pasti kita harus tahu. Betul. Sip. Berarti selain itu kita juga memang selain kebutuhan sandang, pangan, papan tadi, infrastruktur dan sarana prasarana di sekolah juga yang sangat menentukan ya Pak ya. Bisa mendukung kita untuk mengajar. Oke. Semua tadi pendapatnya sudah pas untuk kita kebutuhan sebagai manusia. Nah, ini ada suatu pernyataan ini. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, saya lebih spesifik ke lingkungan sekolah nih Pak. Tadi kan kebutuhan dasar kita kan umum nih Pak kan. Nah, ini saya bawa Bapak Ibu lebih spesifik ke kebutuhan siswa atau peserta didik. Nah, jadi Bapak Ibu di sini maksudnya anak-anak tuh sering juga berbuat melanggar aturan, misalnya tidak mau dengar omongan kita, atau misalnya di dalam kelas tidak fokus belajar atau apa segala macam, melakukan kesalahan itu karena memang kata teorinya ini mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada suatu kebutuhan dasar yang gagal di dalam diri serta didik atau murid. Jadi membuat mereka bertingkah di luar disiplin positif tadi. Jadi negatifnya yang muncul, bukan positifnya. Seperti itu Pak Ibu. Jadi misalnya mereka bolos, tidur jam pelajaran misalnya,
atau datang telat, datang terlambat. Nah, karena mereka tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kenapa bisa seperti itu? Kita lanjut. Nah, di sini katanya dari yang saya pelajari Bapak Ibu, dari pendidikan guru penggerak yang saya pelajari di modul 1.4 itu tentang budaya positif, ini katanya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang biasa terjadi di lingkungan sekolah kita atau pada peserta didik yang kita hadapi setiap hari. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, tadi yang seperti Bu Eni, Pak Kus bilang makan sandang papan itu benar, itu bertahan hidup itu pasti. Berarti kita perlu bertahan hidup dengan cara makan, memiliki rumah untuk tempat tinggal, memiliki pakaian dan sebagainya ya. Kemudian selain itu ada juga yang penting nih, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ternyata manusia itu memiliki rasa perlu disayangi gitu kan, seperti misalnya ibu-ibu nih yang punya suami ya Bu Suci. Kalau enggak disayangi suami pasti agak marah-marah sedikit kan. Bukan marah. Bukan marah. Nah, seperti itu mungkin ya Bapak Ibu, pengandaiannya kasih sayang, berarti kan kita nih perlu disayangi sama orang yang suami misalnya udah punya pasangan atau istri seperti itu kan. Ya, ada kasih sayangnya. Kemudian rasa diterima nih kita dianggap, oh misalnya di tetangga kita, ibu itu bagus orangnya, bagus kalau misalnya dia sebagai guru itu profesinya bagus, mengajar bagus, diterima di masyarakat keadaan kita seperti apa, dan selalu menjadi kepercayaan orang. Berarti ada rasa diterima, itu kebutuhan juga bagi kita ternyata Bapak Ibu. Biasanya berpengaruh tuh Pak. Gimana Bapak Ibu? Iya. Sayang, Iya. Berpengaruh ya Bu ya. dengan dunia pendidikan. Ya benar Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak biasanya yang kurang kasih sayang dari orang tua, biasanya gimana kalau di sekolahnya kan? Nah, ada efeknya lah seperti itu. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan atau power ini seperti rasa kita ingin menguasai sesuatu. Misalnya Bapak Ibu nih punyai rasa penguasaan. Misalnya sebagai wali kelas, Bapak Ibu memiliki hak untuk misalnya mengisi raport siswa, memberikan penilaian. Jadi pingin juga Bapak Ibu ini diberi suatu amanah penguasaan terhadap sesuatu. Jadi naluri kita sebagai manusia ini juga pingin penguasaan terhadap misalnya pekerjaan kita, keluarga kita, aset-aset milik kita, misalnya rumah dan sebagainya ya, seperti itu. Kemudian kebebasan. Siapa sih yang tidak ingin bebas ya Pak ya, dikurung di penjara bukan enak ya Pak. Pernah merasakan orang yang Bapak Ibu kalau pingin tahu akan kebebasan, Bapak Ibu lihat orang yang di penjara. Bagaimana rasanya orang di penjara? Orang di penjara tentunya akan pingin minta, saya ingin dikeluarkan, memiliki kebebasan. Nah itu dia, di situ kita lihat arti kebebasan, Pak Ibu. Nah jadi setiap manusia pasti memang memiliki naluri kebebasan, pingin berkarya, pingin berbuat apa saja yang bisa dia buat seperti itu. Jadi kebebasan. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan tentang akan kesenangan atau fun. Jadi setiap orang itu pasti suka akan kesenangan. Misalnya Pak Dasol nih senang berkebun misalnya kan, Pak Dasol rutin melakukan apa yang dia senangi. Seperti itu ya Pak ya. Ada berapa hektar kebunnya Pak? Adalah ya. Nah seperti itu ya kesenangan. Berarti kita udah lama mumet bekerja, misalnya kita liburan, yang senang liburan berjalan-jalan, berarti itu juga salah satu kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Oke kita lanjut. Nah ini studi kasus nih, ada studi kasus. Nah, saya bikin pengandaian saja sih, mungkin barangkali kita ada di sekolah kita terjadi sesuatu yang misalnya apa, boleh nanti Bapak Ibu studi kasus juga kontekstual kan, terjadi benar-benar. Nah ini saya pengandaian, Ibu Siti guru wali kelas 9 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Siti, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, kira-kira mungkin ada nih yang mau ngasih pendapat nih Bapak Ibu. Kalau misalnya Bu Siti ini wali kelas 9, tapi dia memiliki murid yang pada saat jam istirahat atau pada saat makan, ada satu anak yang suka merampas
makanan anaknya, makanan temannya seperti itu. Makan siangnya. Padahal dia itu sudah dibekalkan juga mungkin sama orang tuanya makanan gitu, seperti itu kan. Tapi masih saja ngambil makanan kawannya. Nah, gimana kira-kira kalau Bapak Ibu jadi wali kelas? Kira-kira kalau gini, kalau jadi wali kelas gimana sih bisa menangani si Tommy ini supaya dia tidak seperti itu lagi gitu, kira-kira. Dan alasannya kenapa Tommy bisa melakukan hal seperti ini. Itu. Kira-kira pengalaman Bu Eni ini yang udah banyak jadi wali kelas nih. Bu Eni, gimana ya Bu Eni? Kira-kira berbagi nih. Kalau pengalaman di kelas sih belum ada sih ya. Jadi, Mungkin kalau minta-minta pasti ada. Iya, iya. Merampas belum. Tapi kalau menurut saya kita bisa panggil suami kita Iya. cari dia, kita tanya. Mm-mm. Kenapa dia melakukan itu? Karena kan tadi kan kita udah bicara dengan kebutuhan dasar manusia. kan, Betul, ya? betul Nah, sekali Bu. disangkutkan yang tadi ya. Disangkutkan. Kita tanyakan kembali, memang kalau jika memang kebutuhan dasar si Tommy tidak terpenuhi, wajar lah itu terjadi. Iya, ya. iya. Karena manusia juga perlu makan. Makan. kan? Kebutuhan yang sangat mendasar itu tidak bisa dielakkan lagi. Iya. Nah, orang bisa melakukan itu ya karena lapar tadi itu kan. Iya. Nah, sama juga ini terang kasihan. Nah, jadi kita perlu aja diskusi lah atau bahasa kerennya coaching gitu ya. Coaching. Nah, bahasa kerennya coaching kita ada Iya. si kamu ngobrol gitu kan, tanyakan dulu alasannya kenapa, walaupun seandainya nih kalau dia udah bawa bekal harus tanyakan juga kenapa gitu kan. Nah, nanti kita kembalikan kira-kira gitu kan. Nanti kita kasih ya, nanti kita kasih dia saran. Nanti kita tanyakan lagi. Kita tanya si Tominya di rumahnya gimana. Apakah ibunya perhatian sama si Tommy atau enggak. Iya. Kita perlu menggali juga kan. Menggali juga ya, Bu, ya. Kehidupan itu kan namanya kehidupan pribadi anak gitu kan. Iya. Dia punya masalah. Mungkin dia perlu perhatian juga dari orang tuanya kan. Jadi mungkin dengan cara melakukan jadi dia jadi bisa perhatian, jadi guru memperhatikan dia lebih. Nah, bisa jadi juga karena dari kebutuhan dasar juga tadi kan kembali Iya. kepada kebutuhan dasar yaitu ingin merasa disayang tadi kan. Iya, iya, Bu. Nah, jadi semua itu jadi solusinya jadi kita harus tanya dulu si Tommy. Jadi kita harus tahu dulu apa penyebab Tommy melakukan itu. Nah, setelah kita mengetahuinya baru kita kasih dia semacam wejangan gitu Iya. kan. Nah, seperti itulah dia. Oke. Oke, berarti tadi pendekatannya secara ini ya Bu ya, secara halus sekali ya Bu ya. Ya, pendekatan Ibu berarti dipanggil dulu si Tominya, ditanyakan alasannya apa, kemudian barulah dicarikan misalnya kebutuhan apa yang kira-kira tidak terpenuhi dari si Tommy tersebut, jangan sampai dia melakukan kembali perbuatan seperti itu. Oke Bu, terima kasih Bu jawabannya Bu, beri aplaus ya Bapak Ibu. Tuh Bu, ini memang kayaknya ini sering mungkin kita belum sekarang nih belum ketemu kasus seperti ini, tapi takutnya ke depannya nanti ada seperti ini, kira-kira bagaimana cara kita menyelesaikan kasusnya seperti itu. Nah, yang pertama nih alasan Tommy satu. Nah, kenapa tadi dia misalnya tadi mengambil atau meminta makanan dari temannya. Yang pertama, alasan Tommy tadi satu, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal bisa saja. Jadi dia tidak bawa bekal dari rumah, tidak diperhatikan orang tuanya, atau barangkali buru-buru ke sekolah, tidak bawa bekal, makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup tadi yang seperti Bu Eni bilang. Jadi ada survival, jadi makanya dia mendorong siswa karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya tadi, dia ngambil makanan kawannya. Jadi anak-anak seperti ini sebenarnya bukannya dari dirinya memang ada jiwa-jiwa ini, tapi tidak terpenuhi kebutuhannya saja. Nah, alasan Tommy yang kedua, misalnya ini si Arif kelas 7 nih. Yang pertama, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, karena ingin diperhatikan. Berarti tadi ada kebutuhan dasar manusia yang ingin rasa diterima tadi itu. Kasih sayang dan ingin rasa diterimanya ini, berarti memperhatikan dia. Jadi orang-orang tuh perhatian ke dia, oh si Tommy ini tidak ada dibawakan makanan, jadi karena dia sering minta-minta atau ngambil makanan temannya, jadi diharapkan mungkin dari diri Tommy ini, temannya ada yang merasa memperhatikan dia nantinya, dikasih dengan secara cuma-cuma misalnya. Nah,
ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, itu yang diharapkannya mungkin si Tommy itu. Jadi diharapkan akan kasih sayang dan rasa diterima dari orang tua maupun teman-temannya di sekolah. Jadi dia berbuat seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang berikutnya. Alasan Tommy yang ketiga, karena misalnya nih, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Berarti penguasaan, power di situ ya. Dia pingin ada jiwa berkuasa misalnya terhadap orang lain, atau di dalam kelas dia pingin lebih dominan dari temannya seperti itu. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang dasarnya akan kekuasaan. Nah, nanti kita belajar bagaimana menangani anak-anak yang seperti ini. Kalau yang biasanya lebih ingin berkuasa dari temannya. Kemudian yang keempat tadi berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia juga. Si Tommy merasa bosan dengan bekal makanan. Kalau misalnya dia dibawakan bekal sama maknya, kemungkinan dia merasa bosan. Karena bekalnya mungkin yang udah dimasak oleh ibunya, mungkin dia udah tahu rasanya seperti ini, teruskan makanannya atau udah sering dimakannya, mungkin merasa bosan. Misalnya tiap hari dia dibekali ayam goreng terus, misalnya seperti itu. Nah, bekal yang sama, selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang baru. Mungkin temannya di situ ada bawa mie goreng, bawa nasi uduk dan beraneka ragam makanan. Makanya Tommy berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi dia ingin kebebasan variasi makanan di situ. Nah, alasan yang kelima, karena ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Berarti dia suka kesenangan. Senang dia lihat kawannya menderita. Itu ada gak juga ternyata orang seperti itu. Lihat senang, lihat kawannya susah. Senang lihat kawannya kesal dengan dia. Nah, itu kadang-kadang orang atau anak-anak juga dah memiliki sifat seperti itu. Oke, ini posisi kontrol. Nah, oke, posisi kontrol. Mungkin restitusi, Bapak Ibu udah ada yang pernah dengar atau mungkin ada yang belum pernah dengar. Mungkin sudah banyak sering dengar sih. Oke, sebelum masuk ke materi ini, kembali saya ingin menanyakan pendapat Bapak Ibu nih. Bapak Ibu kan pasti tahu nih pengertian posisi kontrol. Nah, biasa mengontrol, biasa apa kita sering sebut. Nah, kira-kira gimana tuh maksudnya posisi kontrol Bapak Ibu? Kira-kira. Mungkin Bu Suci nih. Nah, Bu Susi, posisi kontrol itu gimana sih Bu Susi? Maksudnya Bu Susi ngontrol seseorang atau apa misalnya gitu? Ya, kalau menurut saya, Mm. kalau untuk mengontrol siswa itu ya yang pertama dulu mendisiplinkannya. Ya. Apalagi di sekolahan. Mm. Di sekolah lalu di kelas, anak-anak menyiapkan misalnya kelasnya, lalu memperhatikan kelasnya. Ya. Nah, itu saja. Berarti gimana kita akan dalam diri seorang guru ini bisa mengantisipasi atau mengatur atau menghandle ya atau lainnya, atau bagaimana caranya untuk menguasai diri para siswa ya. Nah, ini posisi kontrol. Nah, kita lihat satu persatu ya. Apa itu posisi kontrol restitusi? Nah, ini dari yang saya pelajari juga, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, restitusi ini maksudnya restitusi ini adalah cara bagaimana kita memperlakukan siswa itu yang sudah berbuat salah, kita kembalikan lagi agar dia tidak berbuat salah sehingga dia memiliki karakter yang kuat, kembali kepada ininya ya, apa teman-temannya. Jadi dia bisa memvalidasi dirinya supaya tidak terjadi kesalahan yang diulang-ulang seperti itu. Jadi kita sebagai guru bisa melakukan restitusi. Nah, di situ ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru memposisikan diri nih yang dipelajari di modul 1.4 nih saya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang 3, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Jadi ada 5 nih Bapak Ibu. Dari 5 ini nanti kita bisa lihat seperti apa guru-gurunya.
Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, ada motivasinya di situ. Guru berbuat kalau misalkan penghukum seperti apa gurunya? Guru penghukum itu biasanya sering menghardik atau menunjuk-nunjuk, katanya menyakiti atau menyindir dengan bahasa-bahasa yang kasar. Kemudian spontan melakukan hukuman kepada anak, misalnya anak datang telat. Oke, kamu sudah telat, silakan kamu cuci WC atau lari keliling lapangan. Nah, itu sebagai posisi guru penghukum maksudnya di sini Bapak Ibu. Kemudian nih ada kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Nah, itu bahasa-bahasanya agak keras atau kasar menjurusnya. Kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya memberontak dan menyalahkan orang lain atau orang. Jadi tidak disarankan untuk dilakukan kepada anak yang bersalah. Posisi kita sebagai penghukum ini Bapak Ibu. Nah. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini ya kita tahu gimana membuat orang rasa bersalah. Berarti kita menggunakan kata-kata yang menyentuh hati seperti itu. Misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sekali atau bapak kecewa sekali kamu sudah datang terlambat. Kamu tidak kasihan kah dengan ibu yang sudah datang dari jauh-jauh dari mana, misalnya saya dari Ngabang nih demi mengajar kalian, kok kalian datang terlambat, misalnya seperti itu. Dengan kata-kata membuat murid itu merasa dirinya bersalah terhadap orang sekitarnya, seperti itu. Kemudian bagaimana kata-katanya, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, misalnya. Hasilnya jadi mengajarkan anak itu bisa menyembunyikan atau menyangkal atau bisa juga berbohong. Kemudian pembuat rasa bersalah, selain itu guru juga bisa sebagai teman ya di sini membuat alasan-alasan untuk muridnya ya. Ayolah lakukan demi ibu misalnya. Ayo kamu jangan lagi datang terlambat supaya kamu mengikuti demi ibu katanya. Seperti itu. Misalnya itu yang sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau itu dia mencatat segala peraturan-peraturan yang di sekolah, kemudian ditanyakan kembali kepada murid, apakah murid tersebut sudah menjalankan dengan baik tidak apa yang dipantau, seperti itu. Nah, ini dia yang terakhir itu guru sebagai manajer. Nah, jadi guru sebagai manajer ini Bapak Ibu yang diharapkan agar kita berposisi sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini kita nanti melakukan kegiatan segitiga restitusi Bapak Ibu kalau yang dilakukan oleh manajer ini. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Itu manajer ini diharapkan kita sebagai guru seorang manajer yang mampu membawa perubahan kepada murid agar dia yang merasa bersalah itu tidak merasa larut dalam kesalahannya dan kembali ke posisinya sebagai siswa yang baik, seperti itu. Oke. Nah, dari kelima posisi tadi kita harus menjadi seorang manajer atau posisi kontrol kita harus sebagai seorang manajer. Itu yang harus kita pilih ya dari kelima posisinya. Nah, sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Nah, ini posisi kontrol restitusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, ini kita mau lihat video ya. Video bentar, mungkin refresh lagi videonya. Refresh video lagi. Mudah-mudahan ini bisa masuk ke ininya nih.
Sayang sekali suaranya enggak ada nih ya. Full speaker kali ya? Heeh, Itu nggak ada speaker. suaranya. Nggak masuk ya? Enggak masuk suaranya ya. Tinggi mana tuh Ibu? Nah, begitu. Udah 100 ini. 100. Hmm. Enggak ada tempat lain enggak? Oh, enggak ada. Adalah proses perjalanan Hah? seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Selamat siang Pak Monyetoya. Iya Bu, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Iya Bu. 800 juta. Pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Hmm, saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baik Bapak Ibu, tadi kita udah melihat video bagaimana posisi kontrol guru. Jadi yang diharapkan itu kita menjadi seorang manajer di situ ya. Bisa menjadi seorang manajer itu berarti bisa menerapkan nantinya ada namanya segitiga restitusi yang akan dilanjutkan di materi berikut ini. Nah, ini adalah beberapa contoh tindakan dari guru. Misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Berarti itu merupakan hukuman ya, bedanya Bu. Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, masuk hukuman. Kemudian yang dinamakan konsekuensi, berarti menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini beda dengan hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, itu konsekuensi. Nah, bedanya hukuman dengan konsekuensi, kalau hukuman sudah dibuat dulu peraturannya, kalau melanggar baru mendapat hukuman. Kalau konsekuensi itu terjadi secara spontan sehingga pada saat spontan tersebut harus diadakan konsekuensi untuk sesuatu yang telah diperbuatnya, seperti itu ya.
Nah, ini tadi restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini disarankan pada posisi manajer sebagai guru tadi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir. Ingin menjadi orang seperti apa, tujuan mulia, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Ini belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Kemudian restitusi diri adalah cara yang terbaik, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ini langsung saja ini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan di sini Bapak Ibu. Tadi restitusi kan sudah disampaikan bagaimana cara atau metode untuk mengembalikan anak yang berbuat salah itu pada karakter yang baik lagi. Jadi ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapannya ketika kita sebagai manajer, kontrol sebagai manajer. Nah, misalnya menstabilkan identitas, maaf ini kurang tulisannya tadi, identitas kurang T. Menstabilkan identitas dilakukan berdasar prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, misalnya menstabilkan identitas ini kita terhadap anak itu kita panggil dulu, kita bicarakan baik-baik, ditanyakan kenapa dia bisa sampai misalnya telat, kenapa bisa telat seperti itu, kenapa melakukan itu. Misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, itu kata-katanya ya kita misalnya. Nah, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini Bapak Ibu. Seperti itu misalnya, tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik atau bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Misalnya ketika ada anak ada masalah. Nah, seperti itu kata-katanya, menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah tadi menstabilkan identitas, kita validasi tindakannya ketika dia sudah merasa dirinya bukan menjadi orang yang memang tidak bisa diperbaiki, kita validasi lagi tindakannya apa yang salah pada dirinya. Misalnya validasi ini dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser pada pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, bisa saja dengan kata-kata seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, yang lebih baik, bisa jadi kita bilang seperti itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya. Nah, setelah 2 langkah tadi kita menanyakan keyakinan, karena tadi seperti yang di pembelajaran awal kita sudah buat keyakinan kelas. Jadi kita tanyakan lagi keyakinan apa yang mereka langgar, misalnya datang terlambat, berarti dia melanggar tidak datang tepat, misalnya disiplin atau datang tepat waktu. Jadi itu yang dilanggarnya. Kita bisa tanyakan lagi keyakinannya, apa yang terdapat pada motivasi itu sehingga anak-anak bisa muncul motivasi secara intrinsik dari dalam dirinya, bukannya dari ekstrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, seperti itu. Ini kata-kata untuk menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nah, misalnya kalau murid datang terlambat, berarti keyakinan yang dipercayai dia adalah misalnya datang tepat waktu. Nah, kemudian nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, Jan ya? Kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Bisa kita tanyakan. Nah, oke Pak Ibu, kesimpulannya, jadi
kita sebagai guru, kita harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Ada 6 ini yang bisa dijadikan untuk budaya positif kita, terutama yang ketiga ini. Kita memiliki disiplin positif, kita harus menguasai motivasi perilaku manusia di sekolah, juga kita harus bisa membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian memahami kebutuhan dasar manusia, yaitu peserta didik kita atau murid kita. Ada berapa kebutuhan dasar tadi, kemudian bagaimana kita memposisikan kontrol restitusi pada diri siswa, kemudian menyelesaikan masalah-masalahnya dengan tadi segitiga restitusi. Baik, ini untuk terakhir ada video tadi, video untuk segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan edukasi, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Ya Pak, sudah lama nggak ketemu sekarang? Kenapa hari ini ada di sini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain soal fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari kata-kata di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyebut Bapak. Kemudian, pada saat itu, kamu melakukan. Saya pernah TK Pak. Kesel banget. Saya bisa menang dia depan satu kali. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu. Ada sesuatu apa juga? Enggak lah, saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dikasih soal fitnah? Ya pasti tidak. Mempertahankan agama itu sesuatu yang penting. Beruntung kamu tidak bertindak lebih kegagalan, hanya mengingat belakang. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah bener sekarang Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak begitu marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak
Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa beraktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan hal ini. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara impulsif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengalihkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau
satu keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau diuji. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidak memiliki ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi presentasi saya mengenai budaya positif. Saya akhiri untuk diseminasi atau pengimbasan budaya positif hari ini. Materinya sampai di sini saya cukupkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.